Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Cerita Tasbih. Oke, di sini saya lagi ada kegiatan pertemuan pelatihan kurikulum Merdeka. Ayo untuk itu disimak bersama-sama. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Kami sekarang berada di wilayah TK Pembina Mamuju. Di sini kami akan mengadakan pertemuan dari narasumber. Ayo kita simak bersama-sama. Dan di sini sudah banyak operator dari satuan sekolah yang mewakili. Satu sekolah hanya satu orang, seorang guru. Ketika saya berada di dinas, kalau Suparman Suku itu artis. Oh ya, artis. Bisa nanti dibuka YouTube Suparman Suku, baru subscribe. Supaya lebih seribu saya punya subscribe. Kalau kita buka YouTube, di situ ada lagu TK. Judulnya Pundakku. Saya sudah jadikan sebagai buku bacaan. Saya sudah cetak 2000 eksemplar dan banyak di SD-SD. Kemampuan yang dimiliki oleh anak. Makanya di dalamnya ada asesmen, ada fase A sampai E. Kenapa? Karena dilihat memang itu anak-anak yang masuk di sini disuruh memang menyanyi. Oh ini pintar menyanyi, ini bagus vokalnya. Nah, nanti itu dalam perkembangannya lagi di TK akan dilihat lagi ini anak-anak lebih cenderung ke matematik, numerasi atau literasi. Dari sisi akademik, ya, dari sisi mata pelajarannya apa yang menonjol? Mulai itu di TK itu. Dari sisi non akademiknya apa yang lebih menonjol di dia? Apa yang lebih menonjol? Apa yang lebih menonjol di dia? Nah inilah kemudian ketika selesai TK direkam oleh SD. Ada catatannya, ada deskripsinya, ada narasinya. Anak ini dia lebih berbakat di matematika dibanding dengan bahasa. Akhirnya di situlah dilihat, oh iya ini ke depan sampai pada SMP sampai di SMA, sehingga yang akan dilahirkan generasi bangsa adalah mereka yang profesional di bidang bakat dan minatnya. Ya, nah, seperti itu. Jadi di tahun 2022 kemarin sudah ada sekolah-sekolah sasaran yang menjadi sasaran implementasi kurikulum Merdeka. Ada nih, itu baru dicari, mendaftar, ditentukan, dicarilah. Maka yang menjadi sekolah sasaran kemarin ini ada 79 untuk Kabupaten Mamuju, ya. Itu yang disasar dulu. Tapi 2022, 2023, 2024 ini lagi-lagi kita juga akan mendaftar lagi mulai kemarin ya. Ya, mulai kemarin. Karena kemarin itu kita mendaftar ibu. Ya, kita mendaftar untuk menjalankan IKM. Lalu pertanyaan kalau mendaftar dan kata-katanya itu bisa jadi tidak. Kita kan bilang tidak, bisa jadi tidak. Iya, tapi lagi bisa jadi tidak. Tapi aturan ini kemudian yang berlaku adalah IKM. Tinggal mati. Ketinggalan. Orang sudah pada praktikum ya ala baru, kita masih praktikum dengan hal yang sekarang ketinggalan. Jadi kita selalu harus update, harus dengan teknologi, ya harus dengan teknologi sekarang. Ibu ya, jadi ibu-ibu dari TK ini kita adalah fondasi pertama dalam penanaman karakter. Kita adalah fondasi pertama dalam mengetahui anak ini bakatnya kemana, minatnya kemana. Kita yang pertama sekali. Yang kita yang TK itu di PAUD itu pertama sekali. Karena dimaklumi guru lebih terhormat dibanding ibu dan bapaknya sendiri anak. Iya. Kan kita juga punya anak semua.
Ibu guru bilang apa? Ibu guru kan bilang begini. Iya, semua yang jadi alasan ibu guru. Iya. Apalagi bapak di rumah nggak terlalu lah. Nah, sehingga bilang, ibu guru bilang apa? Ayo, kalau kita mau makan apa? Ibu guru. Pengalaman pertama. Sehingga dari sinilah ibu, ya saya sangat simpatik kepada guru TK, guru PAUD itu kena murah senyum. Sebenarnya walaupun sebenarnya susah dari rumah pasti tersenyum. Tersenyum. Iya. Kenapa? Karena pancaran yang pertama akan dilihat anak kita kayak gini. Ini sekarang nggak wajah kita takut kita. Beda itu, tapi saya tidak membandingkan kita matematika di SMP dengan TKA jauh sekali. Paling jauh di bahasa Inggris lah dengan kan sudah berbeda. Ya, sangat saya perhatikan. Kalau kita di guru TK, guru PAUD itu mirip dengan pramugari. Iya. Rangga. Melayani. Ibu dulu di mana? Sehingga dalam kurikulum Merdeka itu, kurikulum Merdeka, insya Allah kita akan semakin terasah. Kenapa? Kita akan semakin terupdate. Ya, kita akan semakin terupdate. Kita akan semakin terperbaharui. Sehingga nantinya ini akan selalu menjadi azimat kita. Akan selalu berada di samping kita, karena kita akan selalu bercermin betul-betul pembelajaran seperti ini ya. Kata-kata seperti ini ya, kata-kata seperti ini. Nah, karena kita semua maklumi ibu, abe, apapun yang kita katakan sekarang ya, pada anak-anak kita yang sekecil ini, insya Allah itulah yang akan menjadi gambarannya 15 tahun akan datang. 15 tahun akan datang itu baru akan terjadi. Sehingga anak-anak di tempat lain ketika ada anak-anak yang terbuli itu kasihan itu ya, itu akan terpendam nantinya itu akan tenggelam bakat dan minatnya gitu ya. Jadi saya mau mengatakan begini, bahwa di kita tidak ada lagi alasan untuk tidak berada di PMM. Di sini di Merdeka Mengajar, di PMM di sini itu ya sudah ada akun ID kita, dan kita akan selalu berselancar di sini melihat contoh-contoh, dan kita akan selalu update apa yang menjadi informasi di dunia sekarang. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus berhadapan dengan IT. Yang tidak berhadapan dengan IT, maka diucapkan kepadanya selamat tinggal. Ya. Tengah-tengah kita Pak Sahrudin, SPD. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Itu sangat merespon kegiatan kita dan akan berbagi kepada kita, ya teman-teman. Itu hari juga saya hubungi Ibu Kabid. Ya, alhamdulillah Ibu Kabid merespon, mensupport kegiatan kita ini. Ya, tapi hari ini Ibu Kabid menelpon kemarin, saya diwakili oleh Ibu. Jadi sekarang kita tidak boleh mengajar anak-anak kita secara otodidak lagi. Kita harusnya mengajar anak-anak kita sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Contohnya kurikulum Merdeka ini, dan tentunya kita juga harus berpedoman sama buku-buku yang akan terkait dengan kurikulum Merdeka ini. Dan saya berharap kepada ibu guru-guru TK, kiranya jangan mengajar anak-anaknya otodidak lagi. Harusnya memang kita harus berkiblat kepada kurikulum Merdeka. Dan Ibu IGTKI juga ini, Ketua IGTKI, kami sangat merespon positif karena mereka Ibu IGTKI, Ketua IGTKI ini tentunya masih muda juga dan sangat antusias
untuk menggerakkan IGTKI ini menjadi lebih maju. Bahkan biasa saya lihat di postingan-postingan di WA, mereka tentunya sangat kompak, bahkan mengadakan senam jasmani setiap 2 minggu sekali mungkin ya Bu ya. Tentunya ini ingin mempererat silaturahmi antara ibu-ibu IGTKI agar dan tentunya juga saling berbagi informasi bagaimana melaksanakan pembelajaran di sekolahnya masing-masing, karena kita ketahui sendiri kurikulum merdeka itu ada tiga tahap yang harus dilakukan, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan juga mandiri berbagi. Dan di sini juga telah hadir dari Balai Guru Penggerak, tentunya dari bidang kurikulum yang akan menjelaskan lebih detail lagi bagaimana cara atau mengaktifkan mungkin akun belajar ID-nya masing-masing sekolah. Dan tentunya kita juga berterima kasih banyak kepada Balai Guru Penggerak yang telah melakukan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita pada hari ini untuk sama-sama berbagi ilmu tentang bagaimana kurikulum merdeka itu. Dan mungkin ini sambutan saya yang singkat. Dan tidak di PMM cukup ibu masukkan dan berbagi di situ. Semua teman-teman bisa melihat apa yang bapak ibu berikan. Jadi di PMM itu semua ada jawabannya, kecuali kalau rekening kosong tidak ada jawabannya di dalam. Iya. Oke, next. Nah, penerapan kurikulum merdeka didukung yang namanya platform. Jadi tampilannya begitu Bu. Ada yang sudah punya? Iya. Sudah berapa yang punya? Sudah berapa? Iya, yang sudah punya. Sudah login Bu? Sudah menyelesaikan berapa topik? Iya. Iya. Nah, yang ini uniknya, kalau kita tidak bisa menyelesaikan topiknya dan menjawab pertanyaannya, tetap kembali ya. Iya. Nanti betul jawabannya baru bisa lanjut ke video berikutnya. Jadi dia itu siap menunggu Bapak Ibu. Nah, begitu ya. Nah, next saja. Next lagi. Nah, di aplikasi ini Bapak Ibu bisa mengajar, kemudian bisa belajar, bisa juga berkarya. Nah, berkarya apa? Setiap Bapak Ibu nanti berbagi praktik baik bisa divideokan, kemudian diupload di PMM. Nah, setelah diupload itu nanti dikurasi oleh tim kurator yang ada, hasil seleksi oleh pusat, baru bisa ditampilkan. Tentu nanti akan muncul di PMM kalau lulus kurasi. Jadi upload saja, tapi menguploadnya itu, bikin video itu harus terstruktur. Pertama itu Bapak Ibu harus muncul. Ya, muncul di situ, oh, saya dari ini, nama saya Cici, sedang mengajar di sini. Iya, saya di sekolah ini, ya akan saya bagikan ini. Cukup satu materi saya dulu, jangan semua. Jangan cuma kumpulan-kumpulan foto atau kumpulan video. Itu biasanya nggak lulus kurasi. Iya. Banyak ada sih pembelajaran videonya, tapi kita fokus dulu ke sini ya. Oke, next. Nah, ini platform Merdeka Mengajar dapat digunakan melalui aplikasi di gawai, bisa juga lewat laptop. Iya. Jadi di HP bisa, di laptop bisa. Oke, next. Nah, ini ada fitur-fitur menunya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat fitur-fitur menunya ada berapa di situ. Ada komunitas. Bisa Bu tadi mana dibuka menunya, PMM-nya, fitur-fiturnya. Iya, ini ada fitur-fiturnya. Nah, ada video inspirasi. Nah, di video ini Bapak Ibu nanti bisa menonton. Nah, kemudian belajar pelatihan mandiri ada, bukti karya, kemudian komunitas ada, asesmen murid. Nah, di sini lengkap. Ya, tidak perlu lagi kita bertanya ke sana kemari. Ada perangkat ajar. Nah, pertanyaannya apakah cuma itu? Fitur ini akan terus diperbaharui. Ya, akan bertambah. Bertambah terus, Bu. Dan jangan khawatir bahwa ini kurang canggih, masih ada yang tidak ada, masih ada, tidak ada e-bankingnya. Nanti tidak menutup kemungkinan e-banking juga masuk di situ.
Ya, semua anggaran-anggaran itu juga akan ada di situ. Nah, jadi cara menghitung RAB akan ada di situ. Jadi jangan khawatir dengan ini platform ini karena akan terus diperbaharui. Oke, next. Nah, terus lodging. Ini nanti akan ini tampilannya tesis lodging ya, tapi nanti akan kita praktek. Oke, next. Kita perlihatkan saja ini buletin Merdeka Mengajar. Ya, di situ ada dalam semua ya, bisa kita lihat. Oke, next. Nah, buletin Merdeka Mengajar itu ada. Oke, next. Itu bisa dicek secara rutin ya. Nah, mengajar, perangkat ajar. Nah, saat ini tersedia lebih dari 2.000 referensi. Wah, bukan main, banyak sekali. Nah, 1.000 saja referensi Bapak Ibu aplikasikan di satuan pendidikan Ibu. Wah, saya pastikan satuan Bapak Ibu itu tidak bisa lagi mengalahkan satuan yang tidak bisa dikalahkan oleh satuan yang ada di Jawa. 1.000 saja Bu, kita aplikasikan dari 2.000 ini referensi. Ya, bisa Bapak Ibu nanti akad dengan ketua IGTK-nya bahwa saya akan mengaplikasikan 1.500 di satuan saya. Jadi tinggal ketua IGTK yang mengecek kesatuannya sudah berapa yang diaplikasikan setiap hari. Ya, kemudian asesmen murid membantu guru melakukan analisa diagnostik ya, analisis ya. Ya, itu lengkap ya. Di sini Bapak Ibu ada yang mendapatkan bantuan buku? Ini? Tidak, belum ya? Belum. Nanti itu akan ada PAUD dan SD bantuan buku dari Balai Bahasa. Ya. Di sini jadi Bapak Ibu nanti akan belajar tentang literasi, nanti juga akan lengkap. Nah, itu dikodekan dengan PMM ada juga. Oke, next. Nah, saking lengkapnya apa yang Bapak Ibu cari? Ada semua, ada RPP, bahan ajar, modul proyek, buku murid, asesmen ada semua. Ya. Oke, next. Nah, di asesmen murid ini bisa mengetahui level kompetensi, memperoleh informasi, mencari asesmen, kemudian ada lengkap ya, lengkap di situ Bu. Ya, oke, next. Nah, di belajar, nah ada pelatihan mandiri, ada video inspirasi, ada komunitas. Nah, komunitas ini juga yang paling penting Bapak Ibu bentuk dalam sekolah, ya, karena komunitas ini tempatnya nanti Bapak Ibu berbagi praktik baiknya. Nah, ada yang belum ada komunitasnya di sekolahnya? Ya, usaha ada, dan nanti itu didaftar di PMM. Cara mendaftarnya, komunitas yang Bapak Ibu buat itu dibuatkan SK. Iya, ini ada Ibu apa ya? Nggak ya? Info semua, bikin komunitas belajar, bikin dulu SK dalam komunitas sekolah. Baru didaftar karena nanti akan minta ada upload SK kalau kita mendaftar. Setelah itu menyelesaikan dulu ujiannya, ada video-video ditonton, dijawab, nanti selesai itu baru terdaftar komunitas Oke, next. Nah, pelatihan mandiri apa-apa saja yang ada di fitur itu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ada topik pelatihan, ada modul, ada tema pemahaman, ada cerita reflektif, ada aksi nyata. Terakhir setelah selesai, Bapak Ibu akan diberi sertifikat resmi dari GTK. Ya, resmi loh sertifikatnya. Oke, next. Nah, ini ada contoh-contoh aksi nyata. Nah, aksi nyata ini bisa juga Bapak Ibu posting, tapi tadi berurut divideokan ya. Nah, apresiasinya ada, pedalanya, dan setiap aksi nyata itu harus ada dokumentasi yang diupload ya di video itu, dokumentasi kegiatannya. Kemudian harus ada umpan balik. Jadi pembelajaran yang dapat di sini setiap selesai kegiatan pembelajaran, baik itu kepala sekolah, baik itu guru, di depan murid-muridnya harus ada umpan balik. Ya, umpan balik itu harus dicatat. Karena jangan sampai kita foto-foto di sini ternyata murid kita tidak mengerti kan? Iya. Nah, Bapak Ibu mau muridnya mengerti? Mau caranya? Iya, ikhlas. Yakin saja kalau ikhlas mengalir pasti muridnya mengerti. Kita berangkat dari rumah, saya adalah beribadah, menjadi murid-murid saya, pintar, menjadi anak yang saleh dan soleha.
Yakin saja. Kalau niatnya datang ke sekolah, saya cuma guru kewajiban, insyaallah juga tidak akan, muridnya juga tidak akan bisa menjadi murid yang sesuai dengan keinginan kita. Oke, next. Nah, ini ada video inspirasi. Video inspirasi ini dapat Bapak Ibu buka juga di situ, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Yang ini bagus, yang ini harus saya implementasikan di sekolah saya. Jadi sebenarnya di video-video itu tidak semua sesuai dengan sekolah kita. Jadi ambil saja yang bisa, namanya juga inspirasi. Ya, yang saya inspirasi, oh yang ini cocok. Tidak semua. Karena sebenarnya yang lulus di situ juga tidak semua juga bahwa video itu menurut kita mungkin bahasa kasarnya bermutu lah begitu, karena kita ada berapa kurator, tidak semua sama pemahamannya untuk mengkurasi video. Nah, kemarin kami di Sulawesi Barat ada 29 narasumber berbagai praktik baik. Dia itu ujiannya harus mengupload video pembelajarannya setiap dia melakukan ini, dan juga memang ada link dia mengupload. Anehnya, setelah dikurasi hanya ada kembali yang lolos 5 orang. Yang 20 berapa itu hilang ya, 24 itu hilang namanya. Katanya saya sudah CT pusat, dia tidak lulus kurasi. Tapi kalau kita melihat kenyataan di lapangan, yang tidak lolos ini justru mereka orang-orang hebat. Ya, yang lolos ini ada sebagian orang-orang yang tidak aktif. Ya, jadi pemikiran saya begini, karena teman-teman kurator saya juga saling mengenal mereka. Ada kalau capek kurasi video, biar tidak bagus kita lolos saja. Nah, itu kelemahan ya, kelemahan para kurator. Karena ada juga mengejar target. Para kurator itu mengejar target. Satu video kan digaji 2.000. 1 jam itu bisa sampai 200 video dia kurasikan. Oh, pembukanya, tengahnya, isinya, terakhir. Kalau sudah ada, lengkap dokumen, tinggal lolos. Kalau tidak, nah, tidak diloloskan. Bayangkan, untuk melihat satu video bisa 1-2 menit saja. Jadi saya dengan Pak Sahar sudah memperjuangkan kembali narasumber kita itu kembali aktif, namanya di PMM karena sudah hilang. Jadi begitu juga Bapak Ibu nanti kalau bikin video, usahakan dulu cari referensi bagaimana membuat video yang benar menurut PMM. Ya, jangan asal buat video ya. Ya, oke, next. Nah, ini video terbaru, bukan terbaru sebenarnya, ini komunitas. Nah, di komunitas itu bisa Bapak Ibu lihat siapa-siapa komunitas belajar yang ada di Sulawesi Barat. Ya, tekan aja di atas itu ada komunitas. Bisa juga, oh narasumber di Sulawesi Barat ada berapa. Nah, di narasumber itu Bapak Ibu juga bisa mengambil narasumber dari negara lain ya, di Jawa, di Papua, di mana, di Sumatera. Kalau uji daring toh, oh ini bagus, video-videonya saya mau undang gitu saudara, itu bisa dikontak karena ada WA-nya, bisa jadikan narasumber dia. Oke, next. Nah, ini komunitas itu sebagai wadah untuk berbagai praktik baik. Kemudian terdapat berbagai komunitas belajar berdasarkan provinsi, melihat jadwal webinar, kemudian halaman narasumber. Nah, yang di komunitas ini jika mau membentuk, minta tolong Bapak Ibu diperjelas ya komunitasnya ya.